Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat mongko kari-kari keras. Summa qasat mongko kari-kari keras. Qulubukum sapa apa pira-pira ati sira kabeh. Summa qasat mongko kari-kari keras qulubukum apa pira-pira ati sira kabeh. Ayyuhal yahudu wong Yahudi. Solubat tegese keras apa qulubukum an qabulil haqqi saking nrimo kebenaran. Solubat tegese keras apa qulubukum an qabulil haqqi saking nrimo kebenaran. Mim ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono kang wis den sebut ay al-madhkuri kang wis den sebut min ihya'il qatili saking nguripaken wong kang den pateni. Min ihya'il qatili saking nguripaken wong kang den pateni. Wa malan barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ihya'ul qatil. Wa malan barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ihya'ul qatil. Minal ayati bayane pira-pira ayat. Minal ayati bayane pira-pira ayat. Fahya mongko utawi qulubukum kal hijarati iku koyok batu. Faya mongko utawi qulubukum kal hijarati iku koyok batu. Fil qaswati ing dalem atos. Fil qaswati ing dalem atos. Au asyaddu utawa luweh sanget. Aw asyaddu utawa luwih sanget koswatan apane atose apane kerase minha tinimbang hijarah. Minha tinimbang hijarah. Wa inna minal hijarati lan sak temene iku setengah saking batu. Wa inna minal hijarati lan sak temene iku setengah saking batu. Lama yatafajjar yakti apa barang. Yatafajjaru kang memancar minhu saking ma al anharu apa pira-pira sungai. Mboten Akmal mboten nate ngawur. Film. Mboten purun. Mboten purun. Kula pun sanjang bolak-balik mboten purun Akmal. Mboten gadah anu ati gadah.
Ngono wae kan. Wa inna minal hijarati lan sak temene iku setengah saking batu. Wa inna minal hijarati lan sak temene iku setengah saking batu. Lama yatafajjar, lama yakti opo bareng. Yatafajjaru kang memancar. Duh, mari iki yo. Minhu saking ma'al anharu opo piro-piro sungai. Wa inna minha lan sak temene iku setengah saking hijarah. Lama yakti opo bareng. Ya syakkoku kang pecah opo mah. Fihi iku tetep ing dalem. Lafat ya syakkoku. Idghamu ta'i utawi ngidghamaken ta. Fil asli ing dalem asline, fisyini ing dalem shin. Fayahruju mongko metu minhu saking ma alma'u apa banyu. Wa inna min halan sak temene iku setengah saking al-hijarah. Lama yakti apa barang yahbitu kang mudun apa ma. Lama apa yakti barang yahbitu kang mudun apa ma. Yanzilu tegese turun apa ma. Min uluwin saking dhuwur ila asfalin maring ngisor. Jenenge turun ki teko dhuwur ning ngisor. Ayo. Ono turun teko ngisor mendhuwur. Enggak ada. Makane pas bener Imam Suyuti. Jenenge mudun iki teko dhuwur to ngisor. Leres bener. Ora salah. Yanzilu tegese turun apa ma min uluwin saking ndukur ila asfalin maring ngisor. Min khosyatillah krana saking arahe wedi Allah. Wa qulubukum utawi pira-pira ati sira kabeh la ta'asar iku ora oleh bekas apa qulubukum wala talinu lan ora lemes apa qulubukum wala takhsya'ulan ora khusyuk apa qulubukum wa mallahu lan ora ana sinten Allah bighafilin iku lali amma saking barang tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing mak. Ama saking barang tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing mah. Wa inna ma yuakhirukum lan angin pestine ngakhiraken sinten Allah kum ing sira kabeh liwaktikum maring waktune sira kabeh. Wa fi qiraatin lan ing dalem bacaan suwiji bitahtaniyati. Bitahtaniyati kelawan titik ngisori. Amma ya'malun ngono. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lafaz ta'malunya bisa dibaca amma ya'malun. Wa fi qiraatin lan ing dalem bacaan suwiji bitahtaniyati kelawan titik ngisore. Wa fihi lan iku tetep ing dalem ta'malun iltifatun utawi noleh anil khitabi saking khitab. Saking hitop. Nafihi lan iku tetep ing dalem takmalun iltifatun utawi noleh anil hitobi saking hitop. Ada dulu Halim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hatinya orang-orang Yahudi.
setelah diberi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan ada orang Bani Israel yang dibunuh. Yang membunuh tidak diketahui. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada orang Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Setelah disembelih, Nabi Musa memerintahkan kepada mereka agar orang yang dibunuh itu dipukul dengan bagiannya sapi. Maka diambil ekornya. Dipukul. Yang memukul orang Bani Israel itu sendiri. Dan disaksikan oleh orang Bani Israel itu sendiri. Dipukul, maka setelah dipukul, orang yang mati tadi bangun dan memberitahu siapa sebenarnya yang membunuh dia. Nah, setelah dipukul bangun, memberitahu siapa yang memukul dia, maka mati lagi. Nah, ketika orang Bani Israel yang mati, yang telah dipukul bangun, hidup lagi itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disaksikan oleh orang Bani Israel. Tapi mereka tetap tidak mau mengakui hal itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyadu qaswah. Hatinya orang Bani Israel, khususnya adalah orang Yahudi, itu kata Allah sangat keras sekali. Artinya apa? Artinya hatinya orang-orang Bani Israel itu tidak bisa menerima mauidhah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an. Tidak mau menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu mengatakan kadzab. Di dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan, kenapa di sini kok dikatakan oleh Allah summa qasat qulubukum. Hati orang-orang Yahudi kok keras. Kenapa? Mereka nggak mau menerima kalau Allah sudah membangunkan, menghidupkan orang yang mati, maka mereka tetap tidak mau menerima. Kadzab, ini bohong. Ini bohong. Nah, sehingga dikatakan oleh Allah hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW, hati yang keras itu pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu mempunyai hati yang keras. Ada sebabnya hati keras ini. Apa? Sebabnya kasratul kalam min ghairi dzikrillah. Banyak berbicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan hati keras. Makanya jodek pacapa. Jangan pacapa. Jangan banyak berbicara. Banyak kan di dalam hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Baik berguna di dunia maupun berguna di akhirat. Nah, orang Islam sing baik itu pasti meninggalkan semuanya itu. Karena dia berpikir ini enggak manfaat untuk dunia, dia tinggalkan. Ini enggak manfaat untuk akhirat, dia tinggalkan. Itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Berarti wong Islam iku sing apik, orang Islam yang selalu melakukan sesuatu yang berguna, baik berguna di dunia maupun berguna di akhirat. Nah, ini. Lah, orang di antara penyebab hati itu adalah keras. Kasratul dhahik. Banyak tertawa. Tertawa yang tidak
sing ra ono gunane. Ono ning gone hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono waline Allah iku sing senengane guyu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa itu enggak apa-apa kalau di dalam hatinya ingat bahwasanya rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu luas. Paham ya? Itu tertawa yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tertawane lawak itu jangan. Tidak boleh banyak tertawa, menjadikan hati keras. Makanya orang-orang Yahudi dikatakan oleh Allah hatinya keras sebab mereka tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Padahal sudah ditunjukkan beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati, tapi mereka tetap tidak mau menerima hal itu. Bahkan hal itu dikatakan bohong oleh orang Yahudi. Fahiya kal hijara asyaddu qaswah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya orang Yahudi itu seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Diibaratkan seperti batu oleh Allah. Kenapa enggak diibaratkan seperti besi? Kerasan mana batu sama besi? Kerasan mana, Beb? Nek menurutmu kerasan mana? Wah, karena nek fahiya kal hijarah. Berarti kerasan batu sama besi. Besi itu bisa lunak. Apa? Ketika dibakar. Ketika dibakar, besi itu bisa dilunakkan. Ya, nggawe pedang-pedang itu kan dibakar dulu. Bahkan ya, apa itu Nabi Dawud itu bisa membuat baju dari besi. Besi gede dicekeli Nabi Dawud, dipenyet-penyet ini jadi baju. Itu baju besi. Biasanya yang digunakan untuk perang. Itu Nabi Dawud punya kekuatan yang super. Nabi Dawud ono besi, ini besi dipenyet-penyet kayak Nabi Dawud bisa jadi tipis. Itu besi. Berarti besi itu lebih lunak dibandingkan batu. Kalau batu nggak bisa. Batu dipukul pecah. Paham ya? Kalau besi dipukul bisa lunak setelah dibakar. Bahkan setelah dibakar besi itu bisa mencair. Kalau batu enggak, hancur. Kalau batu apa? Hancur. Enggak mau dipukul dia batu. Dipukul ya bar kabeh. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan bahwasanya hati yang keras, yaitu yang dimiliki oleh orang Bani Israel, itu seperti batu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok mengibaratkan hatinya orang Yahudi seperti batu? Nah, ini diterangkan oleh Allah. Alasannya apa kok seperti batu? Kok lebih keras daripada batu atau bahkan lebih keras? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu itu ya, walaupun keras, tapi banyak air yang keluar dari batu. Delok, daerah sing pegunungan itu airnya tambah sejuk. Airnya tambah sejuk. Banyak air yang keluar dari batu. Itu menunjukkan bahwasanya batu itu walaupun keras tapi masih ada yang lunak, masih bisa tempati untuk mengair air. Tapi kalau hatinya orang Bani Israel tidak. Sudah dikasih bukti yang nyata di depan mereka tambah mengatakan bohong. Ini bohong, enggak benar. Itu loh. Ketika Allah menghidupkan orang mati, bohong ini tidak benar. Itu kalau hati nggak keras, pasti tidak akan mengatakan demikian. Kata Allah, batu yang keras saja masih bisa mengalirkan air, yaitu di sungai. Batu yang keras saja itu masih yan syakoh, bisa pecah, kemudian keluar airnya. Ini batu. Kayak ning Tuban kan pegunungan. Itu sumbernya keluar dari batu semuanya di Tuban. Enak ngono nek ning kene kan sumbernya keluar dari tanah ya. Ini 2 meter wis metu banyune. Nek ning Tuban sampai 200 meter. 200 meter. Iku sing apik itu 200 meter. Sing biasa ya sing kadang-kadang nek
kemarau itu macet paling selawe meter. Nanti kalau kemarau panjang macet. Ayo 200 meter itu nyampe laut bawah. Nyampe laut. Nyampe laut. Itu pegunungan. Airnya keluar dari batu. Ngerti kerawak? Pernah tuh kerawak? Kerawak enggak pernah mandi di kerawak. Kerawak ini Tuban. Daerah saya kerawak. Itu di kerawak itu ono sumber keluar dari batu. Keluar dari batu. Yo keluar dari batu itu. Keluar dari batu. Nah itu apa itu batu walaupun keras itu masih ada yang bisa dibuat untuk mengaliri air. Tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Sama sekali tidak mau menerima mauidhah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak mau menerima apa? Tidak mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak mau menerima kenyataan yang ada. Berbeda dengan batu. Batu kan masih bisa berlubang. Kalau berlubang berarti masih bisa mengeluarkan air. Lah ini hatinya orang Bani Israel enggak lubang sama sekali. Di sini apa tidak mau. Makanya sampai dikatakan oleh Allah au asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan batu. Kalau batu masih bisa mengeluarkan air. Kalau bisa mengeluarkan air berarti masih bisa berlubang. Kalau hatinya Bani Israel sama sekali enggak mau. Berarti sudah ditutup. Kan dikatakan oleh Allah au asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan batu. Dan batu itu ada yang turun. Nah, ini batu itu ada yang turun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabal Tur, ya, Jabal Tur. Di sini di dalam tafsirnya adalah kajabali Tur. Jabal Tur itu bisa tunduk. Batu-batu bisa tunduk. Ketika Nabi Muhammad lewat, batu dia di atas gunung itu kan bisa turun. Artinya apa? Batu pun bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Bani Israel, orang Yahudi sama sekali tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Lebih khusyuk batu daripada hatinya orang Bani Israel. Lebih keras hatinya Bani Israel daripada batu. Makanya kalau ada orang-orang yang keras tidak mau menerima mauidhah, tidak mau menerima mauidhah, dikasih tahu tidak mau, diajak baik tidak mau, sudah ditunjukkan kebenaran Al-Quran tidak mau, sudah ditunjukkan kebenaran hadis tidak mau, sudah kita ceritakan tentang apa itu sesuatu yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetap mereka menter. Berarti batunya ini kal hijarah, bahkan au asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan batu. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan melupakan apapun yang dikerjakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti hisabnya berbeda-beda. Di dalam hadis Rasulullah SAW, nek wong miskin itu hisabnya rada ringan. Nek wong sugih pertanyaannya banyak sekali. Sama mau sohib sugih, sohib awakmu mangan tekan ndi segone? Mbok beli, uangnya dari mana? Kerja apa? Wakil. Pertanyaan dari malaikat wakil. Tapi nek melarat dari mana? Orang duwe kok dari mana? Beres, oh ya wes langsung mlebu swarga. Iya penak ndi? Penak melarat apa penak sugih? Penak sugih sing kanggo taat ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing jelas di dalam hadis Rasulullah itu nanti antara orang kaya sampai orang miskin itu jaraknya 500 tahun masuk surga. Wong miskin wis ngombe dibarengi bidadari, wong kaya sing dihisab ya Allah Subhanahu wa taala. Katanya 500 tahun, bayangkan. Satu hari padha mek 1000 tahun. Kira-kira aku tetap milih wong sugih. Milih wong sugih tapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek dibandingkan podo-podo ora untuk agamane Allah, penaan melarat. Melarat. Soalnya apa? Ya iku mang nanti di akhirat tuh hisabnya ringan. Enggak ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi
Mangan apa? Mangan kadang-kadang ora wae Allah. Langsung dipono surga ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jarake 500 tahun. Penak. Dadi wong melarat. Wong melarat sing sabar. Wong melarat sing sabar iku apik. Tapi jarine Imam Abdul Qadir Jailani wal ghaniyus syakir afdalu minal kul. Orang sugih sing syukur iku luwih apik tinimbang wong melarat sabar. Saya sak melarat sak sabar-sabar melarat ku kadang-kadang pernah ngersulo ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sugih insyaallah mesti syukur. Tapi mangan ote-ote ana, man gurami ana, man bebek ana terus. Alhamdulillah. Nek sabar wah, urip kok ngene terus. Iki mengeluh ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makane Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan wal ghaniyyu syakir afdalu minal kul. Wong sing sugih sing syukur itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun ma yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwi bi qalbi wa sam'i wa mutlaqi ya rabbi ya fattah iftah qulubana mafahim bi qalbi uluma syariati wa salli wa sallim ya ilahi li mundiri adada hurufi bil qur'ani wa surati Allahumma ftah afala qulubina bi barakati Qur'an al-Fatihah. Thank you.